Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Fakihuddin Al-Baihaqi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, lebih tepatnya dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat, dan untuk jurusannya adalah Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi kali ini saya mendapat tugas UTS untuk membuat video yang membahas tentang sebuah kasus yang kemudian dikaitkan dengan undang-undang. Baik, langsung saja. Jadi kali ini saya akan membahas tentang perampokan sebuah minimarket yang ada di Tasikmalaya. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kronologi kejadiannya. Jadi pelakunya itu hanya satu orang, dan dia melakukan perampokan ini dengan motif karena ia itu sudah menganggur terlalu lama sehingga ia memiliki permasalahan dalam ekonomi. Kemudian yang menjadi sorotan publik itu adalah karena pelaku ini itu belajar perampokan melalui internet. Jadi dia itu merencanakan perampokan yang dia lakukan itu melalui internet semua. Dan ketika ia merasa bahwa rencananya sudah matang, maka ia pun langsung mempraktekkan rencana tersebut. Langkah pertama yang dia lakukan itu mencari minimarket yang pegawainya itu, pegawai kasirnya itu perempuan, agar dia lebih mudah untuk melakukan perampokan tersebut. Nah, setelah mencari beberapa waktu, akhirnya ia pun ketemu minimarket yang dia rasa sudah sesuai dengan apa yang dia tuju. Akhirnya ia pun langsung melakukan aksi perampokannya. Nah, ketika ia masuk itu ia langsung menghampiri pegawai perempuan tadi. Kemudian didorong perempuan itu ke belakang dengan menodongkan airsoft gun atau senjata sejenis pistol. Nah, kemudian karena perempuan tadi itu mengeluarkan suara, ya sedikit berteriak gitu. Nah, maka temannya yang lain yang tadinya tidak kelihatan itu langsung menghampiri. Jadi dia ini seorang pria yang bernama Ivan. Nah, Ivan tadi setelah mengetahui hal tersebut, dia itu ingin memberontak pelaku perampokan tadi. Akan tetapi pelaku tadi langsung menembakkan senjatanya, sehingga karena itu Ivan pun membatalkan rencananya untuk memberontak pelaku tadi karena mentalnya sudah ciut. Akhirnya ia pun juga menuruti apa yang diperintahkan oleh pelaku. Nah, akhirnya kedua pegawai minimarket tersebut diikat oleh pelaku, kemudian ditanyai tentang password dari brankas uang yang ada di minimarket itu. Nah, Ivan tadi itu menjawab kalau dia itu lupa dengan password brankas uang yang ada di minimarket. Nah, karena pelaku sudah kesal karena ia merasa kalau perampokan yang dia lakukan itu durasinya sudah terlalu lama sehingga ia takut ketahuan. Akhirnya ia pun langsung mengambil DVR CCTV, atau lebih mudah dipahami itu alat yang digunakan untuk menyimpan rekaman CCTV. Nah, itu dibawa oleh pelaku. Kemudian langsung menuju kasir, mengambil semua uang yang ada di kasir. Nah, di saat yang bersamaan, Ivan tadi dan pegawai lainnya yang diikat itu berusaha untuk melepaskan ikatan yang dilakukan oleh pelaku tadi. Nah, Ivan akhirnya berhasil untuk melepas ikatan tadi. Namun, pelaku tadi itu kembali kepada Ivan. Akhirnya karena ketahuan kalau talinya lepas, Ivan tadi diikat kembali. Kemudian pelakunya waktu itu langsung bergegas untuk kabur. Namun
Ivan itu masih belum menyerah, sehingga dia itu kembali berusaha untuk melepaskan ikatannya tadi. Akhirnya berhasil lagi, kemudian ia pun langsung bergegas untuk mengejar pelaku perampokan. Nah, setelah berusaha untuk mengejar, akhirnya pelakunya pun tertangkap. Dan kebetulan waktu itu di luar minimarket juga situasinya agak rame, sehingga para warga pun ikut membantu untuk mengamankan pelaku itu. Nah, dari kejadian ini, kalau kita kaji dengan menghubungkannya dengan Pancasila, maka pelaku perampokan tadi itu sudah melanggar dua Pancasila. Yang pertama itu adalah Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Perampokan itu kan perbuatan kejahatan, dan itu adalah perbuatan yang sangat tidak beradab, merugikan orang lain. Kemudian di sisi lain, kemudian Pancasila yang dilanggar yang satunya itu adalah Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perampokan itu kan merebut hak milik orang lain dengan paksa. Jadi dia sudah jelas melanggar sila kelima, yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maka undang-undang yang pas untuk pelaku perampokan ini adalah KUHP pasal 365 ayat 1, yaitu yang menjelaskan bahwa pelaku pencuri atau perampokan yang mana ia itu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka ia itu dipenjara dengan maksimal 9 tahun. Jadi ini yang relevan. Kalau yang lainnya itu ayat selanjutnya itu membahas yang sampai membunuh. Nah, karena tadi pelaku itu tidak sampai membunuh dan hanya menyakiti dan mengancam, jadi ayat pasal yang relevan itu adalah pasal 365 ayat 1, yaitu adalah penjara 9 tahun. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.